Pemirsa, musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi menetapkan Ardhito Pramono sebagai tersangka kepemilikan ganja dan kini ditahan. Selain ganja, Satuan Reskrim Narkoba Polres Jakarta Barat juga menyita 21 butir pil alprazolam yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan kepanikan. Namun menurut polisi, Ardhito memiliki pil tersebut berdasarkan resep dokter. Ini ganjanya, ini ganja. Di atas itu melinding. Ini pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja, ya, ini dinyatakan positif mengandung tetrahidrokannabinoid atau ganja. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka juga pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan juga yang bersangkutan juga mengakui ya mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat, kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang, ya, dan juga fokus dalam bekerja. Kemudian kepemilikan ganja ini adalah dilakukan ataupun dimiliki untuk konsumsi sendiri, jadi tidak berbagi kepada orang lain, jadi untuk dia sendiri. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas pafir, kemudian 21 butir pil alprazolam. Ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, penyidik sudah menetapkan dan mempersangkakan tersangka terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi saat ini yang bersangkutan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan. Siang tadi istri Ardhito Pramono, Janeta Sanfadelia, juga menyambangi atau datang ke Polres Metro Jakarta Barat usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, Ardhito telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2011 dan sempat berhenti, namun kembali aktif mengkonsumsi pada tahun 2020 hingga tertangkap. Ardhito ditangkap di kediamannya di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Pemirsa, video warga mengangkut peti jenazah menggunakan sepeda motor dan melintasi medan terjal viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi di Simalungun, Sumatera Utara ini pun menjadi perhatian agar akses jalan segera diperbaiki. Inilah video seorang pria membawa peti jenazah menggunakan sepeda motor yang viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Dusun Bulu Malando, Simalungun, Sumatera Utara. Pria ini harus melintasi medan yang terjal sembari menjaga keseimbangan agar peti jenazah tidak terjatuh. Terlebih jika melewati tikungan atau genangan air. Menurut kepala desa setempat, rencananya jalan ini akan diperbaiki, namun masih terkendala masalah pembebasan lahan. Dari sisi positif, saya mengucapkan terima kasih kepada yang membuat melalui Facebook ataupun viral.
Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat oleh seluruh masyarakat, termasuk Bapak Presiden, mudah-mudahan ke depan itu bisa menjadi suatu gagasan agar masyarakat tersebut ataupun jalan tersebut dapat nanti dibantu melalui dari dana APBN. Pemerintah setempat pun memastikan memperbaiki jalan di dusun lain sebagai akses mobilitas warga. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Video oknum polisi menganiaya keluarga pengantar mobil jenazah di Lamongan, Jawa Timur viral di media sosial. Diduga sopir mobil jenazah menjadi korban salah tangkap pelaku tabrak lari. Sejumlah oknum anggota polisi tiba-tiba menghentikan iring-iringan mobil jenazah dan meminta pengemudi keluar. Oknum petugas kemudian menganiaya seorang pria yang diduga merupakan sopir minibus pengantar mobil jenazah keluarganya. Aksi penganiayaan ini terekam video amatir warga dan beredar luas di media sosial. Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana enggan mengomentari peristiwa ini. Bapak nanti kita sampaikan nanti, paling minggu ini kok, ya. Nah, nanti minggu ini. Itu salah tangkap lagi. Apanya? Salah tangkap. Kan nggak ditangkap itu, kan kita amankan. Warga yang mengalami penganiayaan diketahui merupakan rombongan pengantar jenazah dari Surabaya menuju Bojonegoro. Peristiwa ini menyisakan trauma berat bagi keluarga yang telah melaporkan kasus ini ke Propam Mabes Polri. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan histeris saat sepeda motor butut milik ayahnya diangkut paksa oleh petugas. Sang ayah terjaring razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat saat membeli seragam sekolah untuk buah hatinya. Bocah perempuan yang baru berusia 8 tahun ini seketika histeris saat mengetahui sepeda motor butut milik ayahnya akan diangkut paksa petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang. Anak ini terus memohon hingga rela bersimpuh di hadapan petugas. Usaha anak ini sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut sepeda motor butut tersebut ke atas truk. Sang ayah berdalih tidak mengetahui adanya larangan parkir di bahu jalan. Dirinya mengaku baru saja parkir karena ingin membeli seragam sekolah untuk anaknya. Ini baju sekolah seragam. Oh, di sekolah. Iya. Terus kini pulang gimana cara, Bang? Tahu pulangnya bingung mengantar juga anak sekolah nih. Bang, tadi motor Abang diparkir di mana? Itu situ. Kan nggak tahu, saya juga kan baru. Oh. Berarti baru pertama kali sini, Bang ya? Iya. Tinggal sini, iya. Ya, narik sampah. Motor juga buat narik sampah lah, Pak. Ya, senang saya takut. Selain mengangkut paksa puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan, petugas juga menertibkan belasan lapak pedagang kaki lima yang kian menambah semrautnya kawasan Pasar Tanah Abang. Seluruh kendaraan roda 2 yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang balita di Tambora, Jakarta Barat mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat disulut korek api oleh seorang pria. Pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Balita Malang berusia 2 tahun 6 bulan ini mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh karena disulut korek api. Pelaku merupakan teman kerja orang tuanya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di tempat kerjanya, orang tua korban sering membuli tersangka, sehingga tersangka kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada
kepada korban. Pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keluarga penyimpan jenazah anaknya di Moga, Pemalang, Jawa Tengah dikenal tertutup. Tim Dokes Polda Jawa Tengah memeriksa kejiwaan anggota keluarga tersebut. Tetangga mengenal keluarga penyimpan jenazah di Moga, Pemalang, Jawa Tengah berprofesi sebagai buruh tani dan serabutan. Dalam kesehariannya, mereka cenderung tertutup kepada tetangga. Sedangkan putri mereka yang meninggal dunia, Sar, 14 tahun, yang mayatnya disimpan bersekolah di SMPN 3 Moga. Selama di sekolah, Sar dikenal murid yang pandai dan mudah bergaul. Tim kedokteran kepolisian Polda Jawa Tengah masih memeriksa kejiwaan keluarga Sar setelah peristiwa penyimpanan mayat terkuak. Terus kita nggak merasa bau selama dia meninggal? Nggak merasa. Memang rumahnya juga jauh dari warga yang lain. Jauh ya. Kesehariannya keluarganya seperti apa sih sebenarnya? Ya orang biasa lah, orang tani biasa. Itu nggak dimakam karena apa alasannya keluarga? Nggak tahu. Teman-temannya baik, terus anaknya penurut, kemudian juga punya kecerdasan yang luar biasa. Anaknya baik. Sebelumnya jenazah Sar tidak dimakamkan oleh keluarganya hingga akhirnya diketahui warga. Sar meninggal dunia akibat sakit dan hanya mendapat pengobatan alternatif. Pihak keluarga mengaku jenazah Sar sudah disimpan selama 10 hari sejak meninggal dunia. Namun pihak puskesmas yang memeriksa, jenazah Sar sudah disimpan selama 2,5 bulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pemuda diduga pengidap gangguan jiwa nekat menyerang polisi yang sedang apel di Polres Lumajang dengan senjata tajam. Pelaku segera ditangkap dan tidak menimbulkan korban. Inilah video amatir yang merekam seorang pemuda dengan membawa senjata tajam tiba-tiba masuk halaman Polres Lumajang dan mengancam sejumlah polisi yang sedang apel pada Kamis pagi. Dalam video terlihat pelaku mengacungkan senjata tajam ke sejumlah polisi sambil berteriak dengan nada ancaman. Beruntung, pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa segera ditangkap sehingga tidak menimbulkan korban. Sekitar jam 8 pagi, kami kan melaksanakan apel pagi di depan kantor Polres. Kemudian setelah apel pagi kita bubar, ya kita buka pintu pagar untuk pelayanan warga masyarakat. Kita buka, terus yang bersangkutan itu datang ya bersama dengan warga yang lain yang ingin mendapat pelayanan dari Polres. Tiba-tiba yang bersangkutan lari ke tengah lapangan sambil mengacungkan pisau dapur. Jadi hanya berteriak-teriak saja sambil ngomel, mengacungkan pisau. Diserang kan? Tidak ada, jadi yang bersangkutan tidak mencoba menyerang atau mengejar salah satu anggota kami. Jadi hanya begitu saja. Mengancam gitu ya? Hanya mengancam, berteriak-teriak, mengacung-acungkan pisau begitu. Berhasil kita amankan. Jadi yang kami dapat keterangan bahwa yang bersangkutan memang sejak kecil sudah mulai menimbulkan gejala depresi atau gangguan jiwa. Kami juga ada surat keterangan dari Puskesmas Kecamatan Kunir bahwa yang bersangkutan itu menderita skizofrenia, gangguan kejiwaan skala berat begitu. Setelah ini kita akan bawa yang bersangkutan ke rumah sakit untuk mendapat rujukan dari rumah sakit untuk kita rawat di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Gabi. Pak Kapolres, tadi ada orang yang diduga mengalami gangguan jiwa ini masuk pada saat apel di Polres Lumajang. Apa yang ia lakukan saat itu, Pak? Iya, jadi begitu kami tadi selesai apel, kami membuka pintu gerbang, kemudian warga masyarakat mulai masuk untuk pelayanan
seperti biasanya. Kemudian yang bersangkutan juga ikut masuk dan langsung berjalan ke tengah lapangan sambil mengacungkan pisau begitu, berteriak-teriak mengancam petugas. Namun tidak berusaha mengejar atau mencoba melukai petugas, hanya berteriak-teriak saja begitu, Mas. Apa yang dikatakan pada saat yang bersangkutan berteriak, Pak? Tidak jelas. Jadi yang tidak ada tuntutannya, hanya berteriak saja gitu. Artinya tidak ada tuntutan ya atau keinginan yang ingin sampaikan? Tidak jelas. Ya. Baik, pada saat penjagaan, Pak, apakah petugas jaga tidak menemukan ada senjata tajam atau tidak mencurigai sama sekali, Pak? Pada saat itu sempat diantar oleh anggota, dia menanyakan mau ke dalam kantor, sempat mau diantar anggota, kemudian tiba-tiba dia ke tengah lapangan. Jadi tidak ada kecurigaan petugas kami karena memang pisau tersebut disembunyikan di balik baju. Artinya apakah identitas yang bersangkutan juga sudah diketahui, Pak? Sudah. Jadi setelah kami amankan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri, kemudian dari pihak keluarga, dari perangkat desa, dan dari rekam medis kita temukan bahwa memang yang bersangkutan menderita schizophrenia skala berat. Catatan medis memang menunjukkan bahwa sejak kecil yang bersangkutan ini rutin mengkonsumsi obat yang selama ini diberikan oleh dari pihak puskesmas. Demikian, Mas. Oke, ada indikasi skizofrenia. Kemudian penanganan pasca diamankan ini nanti prosesnya akan seperti apa, Pak? Iya, schizophrenia. Jadi dari orang tuanya juga mendapatkan keterangan bahwa orang tuanya, bapaknya sendiri juga pernah juga mengalami hal serupa untuk orang tuanya. Saat ini sudah kami bawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan perawatan. Kemudian sore hari ini juga akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Malang untuk lebih intensif lagi penanganannya. Oke, dikirim ke Rumah Sakit Jiwa agar lebih intensif. Kemudian pengamanan di Polres Lumajang pasca kejadian ini apakah akan diperketat, Pak? Tentu saja begitu, Mas. Jadi setelah jam kerja usai kita tutup pintu gerbang, kemudian tetap kita berlakukan aplikasi Lindungi Peduli untuk menyaring untuk warga masyarakat yang memasuki area Polres Lumajang, begitu, Mas. Baik. Terima kasih AKBP Eka Yekti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, warga menggerebek tempat pijat refleksi yang dijadikan sarang prostitusi di Depok, Jawa Barat. Kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.